Gini Pak, investasi ini Pak, ini bukan barang yang seperti tunggu buah dari sebuah pohon. Kita ini berkompetisi. Kalau kita tunggunya terlalu lama, emang dia mau tunggu kita? Kita butuh mereka, tapi juga kita harus hargai yang di dalam. Tapi bukan berarti kita mengendalikan, ini bukan dana APBN, ini anggarannya bukan sedikit. Ini investasinya total itu 300 triliun lebih. 3 menteri dari Kabinet Indonesia Maju, yakni Mendagri Tito Karnavian, Menteri Agraria dan Tata Ruang Hadi Cahyanto, dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengunjungi Pulau Rempang, Batam pada Minggu 17 September 2023. Dalam kunjungan tersebut, mereka memutuskan pembangunan Rempang Eco City akan dikebut dan pemerintah tidak bisa menunggu. Bahlil mengatakan pemerintah khawatir investor akan lari ke negara lain apabila proyek ini tak segera berjalan. Tiga Menteri Kabinet Indonesia Maju mengunjungi Pulau Rempang, Batam pada Minggu 17 September 2023. Dari kunjungan tersebut, mereka memutuskan pembangunan Rempang Eco City akan dikebut dan pemerintah tidak bisa menunggu. Melansir wartakotalive.com, 3 menteri yang berkunjung ke Batam yakni Mendagri Tito Karnavian, Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional Hadi Cahyanto, dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Dalam kunjungannya ke Batam, ketiganya menggelar rapat koordinasi percepatan pengembangan investasi ramah lingkungan di kawasan Pulau Rempang bersama stakeholder terkait, mulai dari Kepala BP Batam Muhammad Rudi dan Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, beserta jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Batam dan Kepri. Bahlil Lahadalia mengungkapkan dari hasil rapat tersebut diputuskan bahwa pembangunan Eco City di Pulau Rempang akan dikebut dan pemerintah tidak bisa menunggu. Gini Pak, investasi ini Pak, ini bukan barang yang seperti tunggu buah dari sebuah pohon. Kita ini berkompetisi. Kalau kita tunggunya terlalu lama, emang dia mau tunggu kita? Kita butuh mereka, tapi juga kita harus hargai yang di dalam. Tapi bukan berarti kita mengendalikan, ini bukan dana APBN, ini anggarannya bukan sedikit. Ini investasinya total itu 300 triliun. Hal itu disampaikan Bahlil sekalipun sampai saat ini lokasi rumah relokasi permanen untuk warga terdampak belum dibangun. Begini bos, membangun rumahnya itu paling lama 6-7 bulan. Namun ia menekankan bahwa pemerintah akan meminta aparat pengamanan untuk menggunakan cara-cara yang lebih humanis untuk merelokasi warga. Bukan persoalan tanggal bagi saya, itu memang sudah diputuskan di awal, tapi yang terpenting adalah cara-cara komunikasi yang baik. Ya, bagi saya itu jauh lebih penting. Menurutnya, proyek strategis nasional itu harus segera dijalankan karena persaingan untuk menarik investor di dunia. Bahlil mengatakan bahwa pemerintah khawatir para investor tersebut akan lari ke negara lain jika proyek ini tidak bisa berjalan. Ini kita mau merebut investasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Kalau kita tunggunya terlalu lama, emang dia mau tunggu kita? Kita butuh mereka, tapi juga kita harus hargai yang di dalam. Bahlil menegaskan investasi yang masuk dari asing sekarang sangat besar, bahkan mencapai 300 triliun rupiah lebih. Ini investasinya total itu 300 triliun lebih. Tahap pertama itu 175 triliun. Dalam tahap pertama ini, ia pun menyebut bahwa nilai investasi yang masuk mencapai 175 triliun rupiah. Bahlil menambahkan jika PSN ini dilepas ke negara lain, potensi penciptaan lapangan kerja untuk masyarakat Indonesia akan kehilangan peluang. Kalau ini lepas, itu berarti potensi pendapatan PAD dan penciptaan lapangan pekerjaan untuk saudara-saudara kita di sini itu akan kehilangan peluang. Itu, bos ya. Demikian informasi terkini Syedaralun. Saksikan terus berita lainnya di kanal YouTube Serambi News, website dan Facebook serambinews.com.